Cuek, kagak bertele-tele, males terlibat masalah, dan kadang bisa jadi public enemy. Tokoh berwatak atau bersifat dingin, punya pesona dan karismanya tersendiri di mata para pecinta anime. Dan gak jarang tokoh tersebut dicari-cari terus jadi populer banget. Oji-sama. 孫の尻と太もも最高長生きはするもんじゃうひょひょうひょひょいってご存知でしょうが丸聞こえです。 Halo, gue Andre, selamat datang di Anime. Hari ini kita ngebahas 15 anime dengan tokoh atau karakter utama yang punya sifat dingin. Kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman yang lain supaya makin banyak yang dapat rekomendasi anime menarik lainnya dari Disik Anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Monogatari Series, tayang pada Summer 2009. 兄ちゃん、肩車ってこんなにエロい行為だったっけ？あ、いや普通男女逆なんだけどな。 Anime terbaik sepanjang masa yang pernah gua tonton, sekaligus anime favorit gua. Buat lu yang kurang suka baca atau ngedenger penjelasan di sebuah anime secara panjang lebar, nih anime kagak bakal cocok buat lu, karena isinya tuh udah kayak visual novel gitu. Dan justru itulah yang bikin gua suka. Biarpun penjelasannya sering panjang, tapi hal tersebut diimbangin dengan adegan aksi yang mantap. Koyomi Araragi, seorang cowok yang selalu cuek dengan lingkungan sekitarnya. Doi punya sifat pemalas yang kagak mau terlibat masalah atau nolongin permasalahan orang. Tapi suatu ketika ada vampir sekarat yang minta pertolongan Doi. Ternyata vampir tersebut adalah vampir legendaris yang bakal merubah hidupnya. あー。さっさと音を上げた方が楽になれるぜカレンちゃん。いや楽じゃなくなれるぜ。何してはるんですか？お兄はん、カレンはん、なんどすえこの状況。 Nomor 2, Karano Kyokai, tayang perdana Winter 2007. 誰が？ 誰を殺す？ Anime bertema dark supernatural yang punya sequel banyak banget. Karano Kyokai adalah anime dari keluarga Typhoon, jadi masih saudaraan sama Pet Series. Biarpun cerita anime sepenuhnya berbeda, nyeritain tentang seorang pemburu hantu bernama Ryogi Shiki. Doi punya sebuah kekuatan yang bisa ngelihat tali kehidupan dan kematian di suatu makhluk. Kalau mau, Doi tinggal motong tali tersebut dan makhluk yang punya tali itu bakal langsung koin. Nih cewek sebenarnya punya dua kepribadian, yaitu kepribadian versi cowoknya dan kepribadian aslinya. Biarpun berbeda, kedua kepribadian itu sama-sama dingin dan sadis. お前を殺したこいつが許せない。 Nomor 3, Kino no Tabi, tayang perdana Spring 2003. 抜きもしねえのかよ。星のパースエイダーはお飾りか。だってさ、すぐにぶっ殺してやるからよ。悪く思うんじゃねえぞ。 Kadang kalau ada karakter pendiam dan kagak ada simpati atau empatinya sama sekali, pasti agak nyebelin juga. Tapi di anime yang bercerita tentang petualangan ini, beda. Kino, seorang cewek yang selalu mengembara keliling dunia. Doi itu orangnya dingin banget. Pas ada orang minta tolong ke Doi pun, Doi kagak bakal ragu buat nolak. Seandainya kalau hal tersebut emang kagak ada untungnya buat Doi. Tapi itu tuh jatuhnya jadi bedes banget. Terus gue juga gemes mulu tiap kali lihat Doi. Apalagi di versi remake 2017-nya. それをしているのは楽しいし、例えば人を殺める必要があってもそれを続けたいと思えるしね。 Nomor 4, Yojo Senki, tayang perdana Winter 2017. 生徒よ、主の恵みを信じよ。主は我々をお見捨てにならず、我が祖国の敵を打ち滅ぼす力を与えたまえ。 Gimana jadinya kalau Om-Om direinkarnasi kembali jadi loli dan berperang di tengah pertempuran Perang Dunia ke-1 yang keras? Anime ini punya unsur isekainya, biarpun latar tempatnya sendiri berada di masa lalu. Di masa itu, si loli ini masuk jadi prajurit militer. Dan karena bakat, efisiensi, ketangkasan, serta strateginya yang hebat, selang beberapa waktu, Doi dipromosiin jadi letnan kolonel berdarah dingin yang kagak bakal ragu ngeeksekusi siapapun yang jadi musuhnya.
遥か道の果て。我らは約束された地に至らん。強大な魔力反応。 Nomor 5, Densetsu no Yusa no Densetsu. Tayang pernah Summer 2010. かつて歴史上世界を覆い尽くすほどの強大な力を持った魔王もしくは悪魔。 Cerita nih anime bagus banget, biarpun kadang gua kagak ngerti sama permasalahan intrik politik plus konflik antar kerajaan yang ada di dalam ceritanya. Style artnya juga bagus. Buat lu yang gampang bosenan, nih anime mungkin kagak bakal cocok. Berhubung tempo ceritanya sendiri lumayan lambat. Jadi harus lama dulu baru intens ceritanya. Berfokus ke seorang penyihir bernama Rainer Lut. Doi punya mata spesial yang bisa menganalisis segala jenis sihir. Dengan matanya tersebut, Doi punya cita-cita ngebangun sebuah negara yang tentram dan damai. Doi juga berusaha nyari tahu rahasia di balik mata miliknya. Nomor 6, Mondai Jitachi ga Isekai Kara Kuruso Desuyo. Tayang perdana Winter 2013. Anime yang ceritanya lumayan mirip sama No Game No Life. Bercerita tentang 3 orang anak yang punya kekuatan super bernama Gift. Pas ketiganya ngerasa bosan dengan kehidupan yang mereka jalanin, tiba-tiba muncul sebuah amplop. Dan ketika mereka ngebuka amplop tersebut, saat itu juga mereka keisep ke sebuah dunia fantasi bernama Little Garden. Di sana mereka ditugasin buat ikut game dengan pertaruhan nyawa bernama Gift Game demi ngeraih status dan kekuasaan di dunia itu. Nomor 7, Darker Than Black. Tayang perdana Spring 2007. 観測例ドールか。 Darker Than Black, anime dengan total episode berjumlah 25 episode ditambah 1 episode bonus yang nyeritain tentang keseharian para manusia yang punya kekuatan super istimewa. Ada 3 jenis kekuatan di anime ini, yaitu Contractor, Doll, dan Moratorium. Seorang kontraktor harus ngorbanin suatu hal sebagai bayaran kekuatannya. Doll, sebuah kekuatan yang bisa niru manusia lain. Dan Moratorium adalah kekuatan campuran dari keduanya. Kekuatan super ini juga punya konsekuensi lain, yaitu ngambil semua emosi dan perasaan pemiliknya. 昔のテレビかい。治るかよそれで。そうですよね。 Nomor 8, Kuro Shitsuji. Yang pernah Fall 2008. なんてせっかちなお客様でしょう。オーブンの中のデザートにまで手をお出しになるとは。 Anime tentang iblis nih. Jadi ceritanya gini, ada seorang bocah dari kalangan bangsawan yang kala itu diculik dan mau dijadiin sebagai pengorbanan. Di tengah siksaan yang bocah tersebut jalanin, Doi bergumam bakal ngorbanin segala hal asal dirinya bisa keluar dari siksaan tersebut dan balas dendam demi keluarganya. Terus ada seorang iblis yang dengar hal tersebut dan bocah sama iblis itu ngejalin sebuah kontrak dengan syarat ketika tujuan si bocah terpenuhi, si bocah bakal dimakan oleh si iblis. 契約を欲するよ。くどい。契約し速やかに我が望みを聞き届けよ。 Nomor 9, 91 Days. Tayang pernah Summer 2016. エレナ、よく聞け。その子は俺たちを決して忘れない。生きてる限り。 Sebenarnya gue agak kecewa sama nih anime. Bukan karena jelek, tapi gara-gara endingnya ngambang banget. Avilio Bruno, bernama asli Angelo Lagusa, anak sulung dari keluarga mafia terkenal. Pas masih kecil, seluruh anggota keluarganya dibantai oleh keluarga mafia lain. Demi ngebalasin dendam keluarganya tersebut, Doi ganti identitas jadi Avilio Bruno dan gabung jadi anggota keluarga mafia yang udah ngebantai keluarganya dulu. Doi punya niat ngerobek mereka dari dalam.
Nomor 10, Gangsta, tayang perdana Summer 2015. よく来んの彼女。ああ、最近見ない顔のやつらが出入りするようになってね。この辺りでよく話し飼いにしてんのさ。父でけえ。 Anime tentang mafia lagi nih. Kekurangannya anime menurut gua cuma ada di ceritanya doang. Plot hole di mana-mana lah. Endingnya yang gantung banget. Terus menjelang episode-episode akhir, ceritanya jadi gerusak-gerusuk banget. Di samping itu semua, anime ini bagus banget. Contohnya adegan pertarungan yang bener-bener epic. Berfokus kedua orang sahabat bernama Warwick sama Nicholas. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran yang sering banget nyelesain masalah di kota mereka. Bahkan mereka berdua sering disuap pihak polisi. うち漏らしを助けるなんざマフィアどもが見逃すはずだ。 めんどくせえ。 Nomor 11, Drifters, tayang perdana Fall 2016. なんだなんだここはどこだここは誰だよ。 Anime bertema isekai yang punya konsep berbeda dari anime isekai lain. Isinya juga lebih dark. Biarpun punya konsep cerita yang kelam dan serius, tapi Drifters masih punya humor yang cukup ngehibur. Biarpun ada juga yang garing sih. Jadi ada seorang samurai yang ketika itu lagi sekarat. Nah, pas di ujung ajalnya, bukannya ke akhirat, Doi malah masuk ke sebuah ruangan kosong yang banyak pintunya. Di sana ada seorang pria misterius yang nawarin Doi buat masuk ke dunia lain, di mana berbagai macam makhluk berada. 信長公はとうの昔に死んでおるわ。なればやはりここはあの世で貴様は信長を語るあの世の鬼じゃ。 Nomor 12, Grisaya no Kajitsu, tayang perdana Fall 2014. 演劇部か。転校生この学校に？ああ、演技の練習でもしていたのか。演技なんかしてないして。 Gue cuma pengen ngasih tahu, jangan sekalipun lu mainin versi gamenya. Sekalinya lu nyoba, lu kagak bakal balik lagi. Berpusat di sebuah sekolah yang berisi murid-murid yang punya masa lalu kelam. Ada seorang murid pindahan baru yang ternyata seorang tentara. Semenjak kedatangan Doi, kejadian-kejadian tak terduga pun pada muncul. 夕方には来ていると聞いて。おい、ただ挨拶を。 Nomor 13, The Gray Man, tayang perdana Fall 2006. Sebenarnya tokoh utama di anime ini kagak dinginin amat, masih ada asik-asiknya. Cuma pas gilirannya dibutuhin atau ngelawan musuhnya, Doi kagak bakal ragu buat ngalahin atau ngebunuh mereka. Bercerita tentang seorang eksorsis bernama Alan Walker, Doi adalah anggota dari Black First Order. Tugas organisasi ini adalah ngebasmi para monster karya tokoh bernama Millennium Earl. Asaka. Nomor 14, Sakurada Reset, tayang perdana Spring 2017. 僕は過去の自分の五感、意識を再現する能力を持っている。一度見聞きしたこと、考えたことをいつだって確実に思い出すことができる。 Punya konsep cerita yang agak mirip sama Boku no Hero Academia. Cuma di Sakurada Reset kagak ada yang namanya main hero-heroan. Ada sih, hanya kagak berfokus ke situ banget. Terus unsur kegiatan sehari-hari plus kegiatan sekolahnya juga kental banget. Wait, jangan kecewa dulu. Biarpun berkutat di seputaran itu doang, anime ini punya aksinya juga. Ngelawan monster lah, dan lain sebagainya. Berlatar tempat di kota Sakurada. Semua orang di kota itu punya kekuatan super masing-masing. Tapi ketika mereka ninggalin kota tersebut, kekuatan yang mereka miliki juga bakal hilang. Ceritanya berfokus kedua orang murid SMA di kota Sakurada. Nomor 15, Kizuna Yuver, tayang perdana Spring 2016.
Romance, action, persahabatan, sampai thrillernya nih anime lengkap banget. Pokoknya gua ngerekomendasiin banget lu nonton anime ini. Biar cuma 12 episode tapi Kizuna Weaver gua jamin bisa bikin lu puas. Jadi kagak ada istilah nanggung ataupun kurang. Kizuna System adalah sebuah sistem yang diimplementasikan untuk perdamaian dunia dengan cara saling menghubungkan manusia lewat luka. Jadi kalau yang satu sakit, yang satunya lagi juga bakal ngerasain sakit. Anime ini nyeritain tentang orang-orang terpilih buat ngejalanin Kizuna System. この状況がそいつに見せられてる夢だと？みんなはニコの夢のモブキャラで。だったらおめえが目覚める前に父ぐらいもんどくか。Oke, segitu buat hari ini. So, di antara 15 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal share di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue mimpi lagi? Tuh yang lihat, semoga lo enjoyin bisa nambah pot lo seperti anime nggak? Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!